Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Oke, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali memperingati hari kenaikan Yesus naik ke surga. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita, saya persilakan jemaat untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk kepada bacaan bertanggapan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Bersama-sama kita puji Allah kita dari KPPK nomor 6, Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan. Hosana, puji Tuhan. Sorak dan pujilah, berdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Naikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, Hosana, masuklah. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan taktanya, puji haleluya. Jemaat masih berdiri, dengarlah introitus. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai ketiga merupakan penggalan dari KPPK nomor 291 yang menjadi dasar untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, datang berseru di hadapannya,
dengan penuh rasa malu di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 291, Ku Mau Serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Kita akan masuk kepada doa pengakuan dosa. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah, terkadang kita setiap hari bahkan setiap saat menyukakan hati Sang Penebus ilahi. Ada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam ibadah saat ini, saya persilakan jemaat mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa yang suci, di tengah-tengah keberdosaan kami, Engkau adalah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau tunduk ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena kehidupan kami begitu lemah dan kehidupan kami begitu najis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong suci kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu dan memperoleh bagian di dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Ini doa kami, terimalah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Berita anugerah Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Petunjuk hidup baru. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak memiliki dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Perjalanan hidup orang percaya bukanlah suatu hal yang mudah. Tantangan dan rintangan silih berganti menghantam keteguhan iman kita kepada Yesus. Dalam keterpurukan tidak membuat kita gentar, dan dalam peperangan iman. Karena kenapa? Karena ada Kristus yang akan berperang bersama-sama dengan kita. Sebagai pahlawan salib Yesus, kita harus bangkit tegak mengibarkan panji diraja kita. KPPK nomor 361, Hai bangkit bagi Yesus, merupakan respon kita akan tekad untuk tetap berjuang pada peperangan salib. KPPK nomor 361 ayat 1, 2, dan 3, dan pujian ini kita nyanyikan secara berbalas-balasan. Ayat 1 saya minta dengan sangat kaum perempuan, ayat 2 kaum pria, dan ayat yang ketiga bersama-sama dengan berdiri. KPPK nomor 361, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, mari kaum perempuan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan Hai bangkit bagi Yesus, mari kaum pria. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Ayat yang ketiga saya persilakan jemaat untuk berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Dan yang setia padanya, damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Kita akan masuk pada bacaan pertanggapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berpaling kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, hukum memikul salib, yang sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya penginjil Michael. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Sang Penguasa kehidupan kami. Ketika di hari ini kami boleh mengingat akan sebuah peristiwa yang penting dalam perjalanan iman kami, akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kami dari dosa. Ia juga yang telah bangkit dari kematian, dan yang juga telah berjanji untuk menyiapkan tempat bagi kami di mana kami boleh masuk dalam persekutuan yang indah dan kekal dengan Engkau ya Allah kelak. Terima kasih untuk peristiwa dan karya yang begitu agung itu. Dan karenanya kiranya Engkau boleh tetap menolong dan menuntun kami dalam perjalanan hidup ini. Untuk tetap selalu dengan penuh harap beriman dan percaya padamu ya Bapa. Sebagaimana Engkau telah menepati semua janji-Mu, Engkau juga yang pasti akan menepati janji-Mu ini kelak.
Kiranya Engkau yang boleh menolong kehidupan kami di dalam pergulatan, di dalam pergumulan yang sedang kami hadapi dalam menjalani hidup. Baik dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap usaha yang ada. Tolong tuntunlah setiap jemaat-Mu. Dan kiranya di dalam berbagai kelemahan yang juga dihadapi oleh jemaat-Mu, kiranya Engkau yang boleh berkenan memulihkan dan menguatkan tubuh kami, sehingga kami boleh dapat kuat untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu. Padamu ya Allah, kami juga tetap ingin berdoa, mengingat untuk Ibu Benalia PA yang baik masih dalam proses pengobatan di Makassar. Engkau yang boleh berikan kesehatan dan ketekunan kepada dirinya dalam menjalani proses pengobatan dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Cornelius Setiawan dan Ibu Pendeta Mariani Febriana di dalam kondisi mereka yang juga saat ini dalam keadaan lemah tubuh dan di dalam berbagai pergumulan yang ada termasuk untuk pembiayaan kesehatan. Memohon rahmat-Mu bagi sinode di dalam upaya yang dilakukan, kiranya semuanya boleh Engkau berkati dan Engkau tuntun, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk mendukung proses perawatan dan kesehatan dari kedua hamba-Mu ini, baik untuk Pendeta Cornelius maupun Ibu Pendeta Mariani Febriana. Kami juga berdoa bersyukur ya Allah untuk Sinode Gereja Kristus Tuhan, untuk beberapa kegiatan yang boleh dilakukan pada bulan ini. Dan juga kiranya Engkau yang boleh menolong Sinode Gereja Kristus Tuhan, agar persiapan sidang raya pada tahun ini semuanya dapat dilakukan dengan baik. Sungguh memohon, sehingga di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai hal yang dihadapi dalam tantangan pelayanan di negara ini, Engkau yang boleh menolong sinode ini untuk dapat bersatu hati mengerjakan setiap bagian pelayanan yang ada yang telah dipercayakan dengan baik. Sehingga keberadaan gereja-gereja Kristus Tuhan di Indonesia boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, kiranya Engkau boleh menjawab semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Ibu Bapa kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapakah Dia? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dia bukan hanya bangkit, namun Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Biarlah bagian ini juga terus menguatkan dan menolong kita bahwa ada satu jaminan ketika kita nanti bertemu dengan Kristus berada di surga. KPPK nomor 199, jaminan mulia, akan membawa kita kepada firman Tuhan. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turut melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku
selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Franky. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berbagai hal Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, Engkau berikan waktu untuk bersama-sama beribadah, mengingat satu peristiwa penting bagi kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Tolonglah kami ketika kami belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati lewat kebenaran-Mu ya Allah. Dan kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan dan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar dan baik, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan satu waktu untuk bersama-sama untuk beribadah. Dan hari ini kita berada di satu momen, atau hari ini kita sedang memperingati sebuah kristologis yang begitu penting bagi kehidupan kita, yaitu tentang kenaikan Kristus ke surga. Peristiwa-peristiwa kristologis itu ada beberapa. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati pada waktu Natal. Yang kedua, penderitaan dan kematiannya yang kita peringati pada waktu Jumat Agung dan Paskah. Yang hari ini, yang ketiga yang kita peringati sekarang ini, yaitu kenaikan Kristus ke surga. Dan yang terakhir, yaitu tentang kedatangannya yang kembali, kedatangannya yang kedua kali, yang akan Dia kerjakan nanti. Bapak Ibu Saudara, ya kenaikan Kristus ke surga ini adalah satu peristiwa yang penting dalam kekristenan, karena ini menyangkut iman percaya kita kepada Allah. Setiap minggu kita mengucapkannya di dalam pengakuan iman kita. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Kristus ini adalah peristiwa yang bersifat historis, karena dengan disaksikan oleh para murid-muridnya dan juga disaksikan oleh malaikat, Ia terangkat ke surga. Dan ini adalah satu mata rantai yang penting dalam rangka penggenapan nubuatan-nubuatan, baik dalam perjanjian lama dan juga yang
disampaikan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya kita tahu bersama bahwa kenaikan Kristus ke sorga ini merupakan bagian dari karya penebusan. Kenaikan Kristus ke sorga melengkapi kematian dan kebangkitannya. Jadi ini seperti mata rantai yang tidak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kenaikan Kristus ke sorga. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan di bawah judul perikop Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus, ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini adalah uraian peristiwa yang terjadi dari kebangkitan sampai kenaikan Kristus ke sorga. Ini diceritakan secara singkat, di mana sebelum kenaikan Kristus ke sorga, dia menyampaikan beberapa hal atau dia mengajarkan beberapa hal kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya tidak akan menguraikan bagian nats kita pada bacaan pada pagi hari ini. Tetapi teks bacaan kita pada pagi hari ini menjadi dasar dari perenungan kita bahwa Kristus yang pernah mati untuk kita, Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, ia adalah Kristus yang juga telah naik ke sorga. Dan hari ini kita akan melihat dari teks-teks yang lain berkenaan tentang kebangkitan Kristus. Jadi hari ini kita akan merenungkan tentang kenaikan Kristus ke sorga. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apa pentingnya sih Kristus naik ke sorga? Atau apa manfaat Kristus naik ke surga? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus telah lahir ke dalam dunia untuk supaya ia bisa mati bagi kita. Ia telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kini ia telah naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, ya apa pentingnya Kristus naik ke surga? Apa manfaatnya bagi kita ia naik ke surga? Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama dari perenungan kita adalah, apa pentingnya Kristus naik ke surga? Yang pertama,
untuk menunjukkan kemuliaannya. Peristiwa Kristus naik ke surga ini merupakan peristiwa yang penting di mana ia menunjukkan kemuliaan, di mana ia menunjukkan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, memang kenaikan Kristus ke surga ini bukanlah awal ia dimuliakan. Sebab Kristus mulai dimuliakan ketika ia bangkit dari antara orang mati. Awal dia bangkit dari antara orang mati ini adalah awal ketika ia dimuliakan. Dan selanjutnya kemuliaannya itu disempurnakan pada saat ia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenaikan Kristus ke surga ini menunjukkan pemuliaannya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-39 dicatat di sana, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, kata dimuliakan pada ayat ini sangat jelas menunjuk kepada kenaikan Kristus ke surga. Dan kalau kita membandingkan di ayat-ayat yang lain, di dalam pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7 tertulis, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa memang Yesus naik ke surga. Dan disebut, karena dia naik ke surga ini disebut sebagai dimuliakan. Kenaikan Kristus ke surga ini menunjukkan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Kristus menerima penghormatan tertinggi. Ia dimuliakan dan ditinggikan mengatasi langit dan bumi. Di sorga dia dimuliakan dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, sebagai Allah, Yesus memiliki kemuliaan yang dahsyat sebelum dia menjadi manusia. Namun ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, ia direndahkan serendah-rendahnya. Kita melihat bagaimana ia menjadi manusia. Dia mengalami penderitaan hidup. Dia harus takluk di bawah hukum Taurat. Dia harus menanggung murka Allah. Bahkan dia harus mati dengan hina di atas kayu salib karena dosa manusia. Dia harus menanggung siksa neraka dalam kematiannya di kayu salib. Dia harus dikuburkan selama 3 hari. Namun ketika dia naik ke surga, dia kembali ke dalam kemuliaannya yang telah ia miliki sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa Kristus dimuliakan. Ia naik ke surga menunjukkan kemuliaannya. Dan kita perlu memahami bahwa Kristus dimuliakan sebab ia telah menyelesaikan karya keselamatan itu dengan sempurna. Dia sudah mengerjakan karya itu dengan sangat-sangat sempurna. Kita tahu bersama bahwa Kristus ke dalam dunia, dia datang ke dalam dunia dengan membawa misi penebusan yang Bapa percayakan kepadanya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5, Yesus berbicara tentang penyelesaian pekerjaannya. Dari ayat itu menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, Kristus meminta kepada Bapa untuk dimuliakan. Dan dasar dari permintaan itu adalah sebab ia telah menyelesaikan karyanya dengan sempurna. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Yang membuktikan kepada kita bahwa
karyanya, pekerjaannya telah dikerjakan. Bapak Ibu Saudara, Ia telah menyelesaikan penebusan dosa umatnya. Dan jika Yesus tidak menyelesaikan misi penebusan, atau ada hal yang belum diselesaikan dalam misi penebusan, maka tentu Bapa tidak akan menerima Yesus untuk kembali ke surga. Namun dalam hal ini sangat jelas bagi kita bahwa Kristus kembali ke surga. Dia telah naik ke surga, dia telah dimuliakan. Atau Bapa telah menerima Kristus kembali ke surga. Karena kenapa? Karena dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Dia telah menyelesaikan karya penebusan itu dengan sangat sempurna. Kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa Allah Bapa menerima sepenuhnya korban Kristus yang satu-satunya untuk penebusan dosa yang berlaku untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-12 dikatakan di sana, dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenaikan Kristus ke surga seharusnya meyakinkan kita. Seharusnya meyakinkan kita bahwa segala dosa dan pelanggaran kita telah diselesaikan oleh Kristus. Telah diselesaikan dengan sempurna. Karena sangat-sangat jelas Kristus berkata, sudah selesai. Kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Tidak ada lagi yang dapat merebut kita dari tangan kasih Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memahami bahwa Kristus dimuliakan sebab Ia telah menyelesaikan persoalan dosa kita di kayu salib. Ia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ini seharusnya membuat kita untuk tidak hidup dengan sembarangan. Untuk membuat hidup kita atau dalam menjalani hidup kita dengan berhati-hati dan melakukan setiap kehendak Allah. Kita harus hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan kehendaknya. Atau yang lebih sederhana lagi, dengan memahami Kristus naik ke surga, menunjukkan bahwa Dia dimuliakan. Dan Dia dimuliakan karena Dia telah menyelesaikan urusan dosa kita. Seharusnya membuat kita untuk terus sadar dan selalu hidup di dalam kekudusan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, apa pentingnya Kristus naik ke surga? Atau apa manfaat Kristus naik ke surga? Poin yang kedua adalah sangat-sangat jelas untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, melihat karya Kristus di dalam kehidupan kita itu adalah satu karya yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya menebus kita dari jurang kebinasaan, tetapi karunia-Nya tetap berlanjut ketika Ia naik ke surga. Kenaikan Kristus ke surga memiliki satu tujuan yang luar biasa bagi kehidupan kita, memiliki satu tujuan yang luar biasa bagi setiap umat-umatnya, sebab Ia naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Ini adalah satu kabar yang luar biasa bagi kita. Sangat jelas kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sangat-sangat jelas dirincikan dan dituliskan di sana bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di mana aku berada, kamu pun berada.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kebenaran, ini adalah satu fakta yang penting bahwa ada kepastian bagi kita di kekekalan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Dengan percaya kepada Kristus bisa dikatakan kita telah memiliki tempat di surga. Sebab Kristus telah pergi untuk menyediakannya bagi kita. Atau secara sederhana dapat dikatakan seperti ini. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kita telah memiliki kapling di surga. Kita sudah punya tempat di surga. Kita sudah begitu memahami bahwa masuk surga bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa kita, tetapi itu karena anugerah Allah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa tempat yang disediakan bagi kita itu tergantung dari kehidupan kita di dunia. Atau dengan kata lain, bagaimana bangunan rumah kita di surga itu tergantung dari kehidupan kita. Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-12 dituliskan di sana. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, ada upah dari Tuhan menurut perbuatan kita. Dalam hal ini setiap tindakan kita diperhitungkan oleh Allah, setiap sepak terjang kita diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita melihat dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang 10 dituliskan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan memberi upah setimpal dengan tingkah langkah dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa baik dalam menghukum maupun dalam memberi pahala, Tuhan memberikannya menurut perbuatan atau kehidupan masing-masing orang. Bapak Ibu Saudara, fakta bahwa Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita itu adalah anugerah Allah bagi kita. Sehingga sebagai orang percaya kita perlu untuk terus berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Allah, untuk melakukan setiap kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita giat untuk bekerja bagi Allah. Mari kita melayani Allah. Menggunakan talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dalam hal ini yang saya perlu tekankan bahwa kita masuk dalam surga itu adalah anugerah Allah. Tetapi bagaimana tempat kita di sana itu tergantung dari setiap tindakan dan sepak terjang kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, apa pentingnya Kristus naik ke surga? Yang ketiga adalah supaya Roh Kudus turun. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke surga bukan hanya untuk menunjukkan kemuliaannya, bukan hanya untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi ia naik ke surga agar Roh Kudus turun. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini sangat berkaitan erat dengan pengutusan Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 firman Tuhan dengan jelas berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Di sini Yesus berkata dengan jelas bahwa dia harus pergi supaya Roh Kudus itu turun. Mengapa Kristus harus pergi agar Roh Kudus turun? Dalam Alkitab kita tidak menemukan catatan atau penjelasan tentang hal itu. Alkitab tidak memberikan penjelasan. Alkitab tidak memberikan alasannya. Ya, mungkin saja karena pekerjaan Roh Kudus adalah menggenapkan seluruh karya Kristus di bumi di dalam orang percaya. Tetapi yang terpenting adalah, terlepas dari semua itu, yang terpenting adalah kenaikan Kristus ke surga ini untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapapun juga, tetapi untuk kebaikan setiap umat-umatnya. Dia naik ke surga adalah untuk kebaikan setiap umat-umatnya. Karena kenapa? Dengan kehadiran Roh Kudus, kita tidak menjadi yatim piatu lagi di tengah dunia ini. Roh Kudus hadir, Dia yang akan menolong dan menyertai kehidupan setiap umat-umatnya. Ia akan memimpin setiap umat-umatnya menuju kepada kebenaran. Dia mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia. Karena kenapa? Tanpa pertolongan Tuhan umat Allah tidak akan berdaya. Tanpa pertolongan Tuhan, umat Allah tidak berdaya dalam menjalani hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus telah naik ke surga dan Roh Kudus telah dicurahkan, yang akan kita peringati nanti pencurahan Roh Kudus. Kita telah memahami bahwa ketika kita percaya kepada Allah, Roh Kudus telah mendiami kita. Sehingga apa? Kita patut bersyukur kepada Allah. Karena Ia memberi Roh Kudus untuk menolong dan menyertai kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai umatnya, mari kita hidup dalam tuntunan dan arahan Roh Kudus. Mari kita hidup dengan memberi diri untuk dipimpin oleh Allah. Mari kita hidup sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke surga adalah fakta. Kenaikan Kristus ke surga adalah hal yang penting. Karena kenapa? Sebab kenaikannya menunjukkan kemuliaannya. Kenaikannya menyediakan tempat bagi setiap umatnya. Dan kenaikannya agar Roh Kudus hadir. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena karya-karya yang Kau kerjakan bagi kami setiap umat-umat-Mu. Kami boleh melihat dan merenungkan akan karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah mati bagi kami, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga untuk menunjukkan kemuliaan-Mu, untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan karena kenaikan-Mu, Roh Kudus dicurahkan bagi kami, ya Allah. Terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai umat-umat-Mu kami sungguh menyadari bahwa terkadang kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terkadang kami melakukan pelanggaran di hadapan-Mu, ya Allah. Tetapi tolonglah kami untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus hidup dengan menghayati setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus.
Sesungguhnya kenaikan Kristus ke surga menunjukkan kemuliaannya. Bukan hanya itu saja, dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan mengutus Roh Kudus untuk memimpin orang percaya ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malikat 3 ayat 10. Apakah harta kita menjadi tumpuan utama dalam kehidupan kita? Apakah segala sesuatu yang ada pada kita menjadi dasar kita untuk berpijak? Atau kita menyadari bahwa harta kekayaan dan apa yang kita punya hanyalah titipan Tuhan sementara? Terus apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi sandaran kita? Sesungguhnya ada satu lengan yang kekal, lengan Yesus Kristus itu sendiri membuat kita semakin kuat. KPPK nomor 221 menghantar kita kepada persembahan. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. KPPK nomor 221. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ayat 3 jemaat saya persilakan berdiri. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi yang hari yang indah ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah ibadah kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah uang yang telah kami berikan ini ya Tuhan dapat dipakai untuk melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan yang ada di gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan tolong berikan kami hikmat untuk dapat mengelolanya sedemikian rupa. Biar berkat-Mu ini ya Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi lepas pribadi kami semata, namun biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk kepada warta jemaat untuk pagi hari ini. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini ada salah seorang ibu yang boleh bersama-sama dengan kita. Saya akan perkenalkan, ya, namanya Ibu Jessie. Boleh berdiri Bu dengan penuh sukacita. Ya, baru pertama kali datang di tempat ini, silakan duduk kembali. Jikalau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami sangat rindu untuk di ibadah-ibadah berikutnya bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan yang kedua, sesungguhnya ini sudah beberapa kali ibadah, cuma belum pernah diperkenalkan. Yang kedua itu Saudara Julian Bertoni. Boleh berdiri? Ya, ini kalau saya tidak salah sudah sekitar 2-3 kali datang beribadah bersama dengan kami. Ya, kalau masih muda, ya hari Sabtu itu ada ibadah pemuda dan remaja, boleh bergabung bersama-sama dengan ibadah pemuda dan remaja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
perlu diperhatikan kembali, saya mengingatkan untuk ibadah Minggu tanggal 29 Mei, pengkhotbah penginjil Michael, liturgos Ibu Erdawati, pemusik saya sendiri, singer Saudara Aldi dan Saudara Gionata, doa syafaat Saudara Franky, persembahan Ibu Erda, penerima tamu keluarga Bapak Markus. PA sebentar malam itu ditiadakan, ya, jangan sampai ada lagi yang datang. Kemudian berikutnya persekutuan pemuda dan remaja Sabtu 28 Mei, pemimpin pujian Saudari Iren, doa syafaat Aldi, pengkhotbah Losa Franky. Dan untuk sekolah Minggu 29 Mei jam 8.30 pemimpin pujian Losa Franky, pemain musik Losa Michael, pelayan firman kelas kecil Losa Franky, pelayan firman kelas besar Losa Michael. Apakah ada warta tambahan? Ya, kalau tidak ada, kita akan masuk doksologi, doa berkat dan amin song akan dibawakan oleh hambanya penginjil Michael. Jemaat saya persilakan berdiri. Mari Ibu Bapak sekalian kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. 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 Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.